Shalom Maranatha. Jumpa lagi bersama dengan Pak Bombom di Solata BM2 Update. Ya, malam ini Pak Bombom akan membawa tema Abdul, lahan manakah tempatmu ditabur? Malam ini jelas Pak Bombom akan gas ya, akan gas supaya yang Abdul ini ya, baik itu Kristen, baik itu di luar, yang kepala batu, enak saja mau nafsir-nafsir Alkitab, malam ini saya gas. Dan saya akan juga gas kepada anak-anak Tuhan yang biasanya menyampaikan firman Tuhan, tapi tidak bisa menerangkan. Karena malam ini topiknya adalah menabur benih. Menabur benih adalah menabur firman Tuhan. Dan ini harus yang dipahami oleh anak-anak Tuhan. Menabur itu jangan asal menabur, ya. Menabur itu harus memahami Alkitab. Jangan pergi jalan menyeberang ke sebelah, menabur dengan sembarang. Nanti kalau ditanya bibit apa yang kau punya, apakah bibit ada punya pupuk Korea kah, pupuk apakah? Tidak tahu cara menanamnya bagaimana ya. Orang saja sekolah pertanian itu ada namanya sekolah. Cara menabur bibit bagaimana ya. Malam hari ini saya gas. Saya punya teman ini Sabto Bongi Melo. Sabto Elin dari dulu, dari memang Pak Bobo mulai buka, dia selalu mendukung. Mulai dari Yusuf Manugulu. Ya, Sabto Elin ya. Saya punya sahabat saat ini. Ini baru namanya fans berat ini Pak Sabto. Bongi Melo. Ya, jangan lupa ya. Mulai dari awal, tolong kalau nonton di like. Supaya kita bisa tahu. Yang nonton berapa, bisa tahu ya. Nah, sebelumnya saya salam-salam dulu buat teman-teman di Amerika Serikat. Di sana ada Ibu Helen, Ibu Ika, kemudian Ibu Meta, semuanya yang ada di Amerika Serikat yang mewakili di California. Terus Paniko, Paniko yang ada di restoran tuh ya kemarin. Orangnya sudah umur 50-an tapi masih kelihatan masih muda. Karena apa? Ada sukacita. Ya, salam semua di live chat ya. Banyak jadi Pak Bobo tidak bisa sebut sesuatu. Semua anak-anak Tuhan yang di live chat terus berkati. Dan kemudian Pak Bobo salam-salam dulu buat yang di Swedia. Mewakili Swedia Ibu Budi Hartiningsi, Ibu Helen di Helen Walengitan di Hong Kong, Ibu Nina di Taiwan mewakili. Yang di Korea Selatan saya nggak tahu ya, belum pernah ada masuk di WA, grup WA ya, di studio Korea Selatan. Terus kemudian Ibu Nakayama dan Pak Wolan di Malaysia, Ibu Ina, Pak Horas siapa namanya di Jepang ya, saya nggak tahu. Dan khususnya yang di Irlandia, Pak Julius. Kalau Pak Bombong orang Pengalak, kalau Pak Julius ini orang Mengkendek. Ya, itu di Irlandia, Pak Julius sudah lama ya, ada kabarnya. Kemudian Ibu Heni, terus kemudian Pak Charlie Maruli, terus kemudian Pak John Edward, Simatupang atau Simatupang ya. Terus Federica, Ibu ya kayak Federica ya. Terus Ibu Ria, terus Pak Asdiman Sinaga, terima kasih banyak semuanya teman-teman. Pak Imade Saniaya yang terus mendukung siaran Solata BM2, dan Pak Franciscus Kiatma, Shalom. Nah, kemudian Pak Otowong, Pak Ati, Pak Santoso, Pak Sibarani, Siagian, ya. Semuanya, teman-teman semua, Shalom.
Cuma aku heran saja ini, anak Batak ini marganya Simamora. Padahal abang aku Simamora. Wah, bagaimana kalau dia tidak mendukung Sulata BM2 ini bagaimana ya? Tapi aku percaya dia mendukungnya. Keluarga Simamora ya. Karena abang aku udah ganti marga jadi Simamora. Kawin adat ya, untuk pulang ke Medan. Kemudian ya keluarga besar Sibar Khalid. Kemudian malam ini kita akan berdoa juga buat Pak Reinhard Harpaun, mana Ibu Yanti Romauli Samosir dalam pengobatan, berobat, sudah mulai agak baik kondisinya Ibu, mana campur tangan Tuhan di dalam, dan lawatan Tuhan melalui para dokter medis. Tuhan Yesus memberkati Marpaun dan teman-teman semua yang ada di seluruh Eropa, khususnya di Belanda, Swedia, Prancis, Inggris Raya, Denmark, Ukraina, Irlandia, Luxembourg, Norwegia. Nah, kalau di Australia itu dengan Selandia Baru mau dekat ya, Selandia Baru ya, Australia. Terus Nusa Tenggara Timur Leste, Nusa Tenggara Timur. Terus kalau di Asia itu Malaysia, Singapura, Filipina, Macau, Taiwan, Hong Kong, Brunei, Jepang, Thailand, apalagi Laos, Kamboja, dan Uni Emirat Arab. Semuanya teman-teman, ya Pak Bobom salam-salam dulu ya. Baru jam 6.30 atau jam 8.30 waktu di sini. Mungkin waktu Malaysia atau Asia mungkin beda 1 jam ya. Malam hari ini Pak Bobom akan khotbah seperti di tema ya. Masalah bibit, kita menabur bibit. Dan Pak Bobon punya siaran, memang saya memberikan pengajaran. Memberikan pengajaran biarlah sesuai dengan tema hari ini. Memang ini cita-cita saya memang. Saya harus memberikan, menabur benih di tempat mana benih itu harus ditanam. Dan kalau si Abdul yang merasa dia menanam ya, dia menanam di benih yang tidak subur ya, di tanah yang tidak subur. Makanya benihnya begitu-begitu aja. Apakah mereka masuk neraka? Ya jelas. Masuk neraka. Mau gas? Oh saya gas malam ini. Saya hajar semua. Mulai dari ujung, pukul ujung saya hajar. Atas, bawah, kiri, kanan. Hajar. Mike Tyson apa ya? Soalnya di live sudah. Di layar ya. Dul. Ya dul. Ya kita ketawa dulu ya sebelum khotbah ya. Karena malam ini saya akan membawa firman, kita akan bersama-sama baca firman Tuhan dari Lukas 8 ayat 5. Sampai Lukas 8 ayat 5 sampai 15. Perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, nanti sebentar saya akan baca firman, kita baca sama-sama. Kita mau makan khotbah supaya teman-teman semua bisa mengerti. Dalam Lukas 8, siapkan bolpen kertas, dan kita semua sama-sama belajar, dan supaya anak-anak Tuhan menyampaikan firman Tuhan juga, supaya kita menjadi insinyur pertanian. Dalam hal apa? Dalam firman Tuhan. Banyak orang menjadi insinyur pertanian, dalam hal ini insinyur memberitakan kabar baik, tapi mereka tidak memberikan kepada orang benih-benih yang ditanam itu di mana. Kadang-kadang orang merasa bahwa firman Tuhan itu gampang kita baca ya. Sedangkan si Abdul ini kebanyakan mereka membaca firman Tuhan, mengupas firman Tuhan dengan seenaknya saja, padahal mereka tidak mengerti. Oke, ya memang belum doa lah, belum salam. Baru jam berapa? Istilahnya orang bilang apa ya? Saya biarkan nadar ya. Namanya orang bilang intermezzo ya. Iya. Oke, semua sebagai orang beriman, sebelum kita baca firman Tuhan, kita sama-sama
minta tuntunan Roh Kudus, biarlah Roh Kudus tuntun kita dalam pelayanan kita ya. Bentar ya. Kasih mampir. Oke. Kita berdoa ya. Nah. Malam hari ini khotbah saya gas. Saya tidak rem-rem, saya gas. Gas. Ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa, tak henti-hentinya kami semua Tuhan, anak-anak-Mu mengucap syukur Tuhan atas apa yang Tuhan berikan kepada kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan telah menjaga kami dari malam hingga pagi hari, hingga kami boleh bangun tanpa kekurangan satupun. Tuhan memberikan kami kesehatan, berkat, umur panjang, perlindungan. Hingga saat ini Tuhan kami boleh bernapas dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, Engkau telah membangunkan kami hingga kami menunaikan pekerjaan kami di dalam dunia ini sesuai apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Berkati langkah kami di mana kaki kami melangkah, mencari berkat duniawi untuk keluarga kami, saudara kami, kehidupan kami. Kau berkati kami Tuhan dalam pelayanan kami. Lindungi kami Tuhan dalam pekerjaan kami, Kau selalu menjaga kami. Dan segala kuasa kegelapan roh-roh jahat, orang-orang jahat yang mau menghampiri kami. Berkati kami Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya. Hingga kami selesai dalam pekerjaan kami, hingga kami pulang, berjumpa dan bertemu lagi bersama dengan keluarga kami. Mungkin di malam hari ini Tuhan, kami belum pulang karena tugas tuntutan kerja kami Tuhan. Baik itu pekerjaan kami sebagai TNI, Polri, pegawai pemerintahan, guru, ataupun sebagai dokter, suster, bidan, Kau berkati kami Tuhan. Pegawai swasta, tukang ojek, supir, pedagang, tukang sapu, apapun pekerjaan kami Tuhan. Sales, Tuhan Yesus berkati kami. Tuntun langkah kami Tuhan. Di mana kami pergi, kaki kami melangkah, berkati kaki kami Tuhan. Dan nama-Mu selalu kami puji dan muliakan. Bapa, di malam hari ini juga Tuhan kami berdoa dan memohon padamu Tuhan. Anak-anak yang malam hari ini dengan tubuh yang lemah, Tuhan Engkau kuatkan mereka Tuhan. Sembuhkan mereka dari tubuh yang lemah. Baik itu di rumah maupun di rumah sakit Tuhan, Engkau sembuhkan mereka. Dengan kuasa bil-bil-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu. Jamah mereka. Malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Reinhard Marpau, yang mana Ibu terkasih Yanti Maruli Samosir, yang mana Bapak telah titip dengan lawatan dokter-dokter yang menangani Ibu terkasih Yanti. Kami percaya Tuhan, dengan obat-obatan yang diberikan, Engkau telah memberkati. Biarlah Ibu Yanti melalui lawatan-Mu Tuhan boleh diam dan boleh berkumpul bersama dengan keluarga dan sukacita. Kami percaya Tuhan, tahap masa kritis Ibu telah lewati. Kami percaya Tuhan dengan kuasa bilu-bilu-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu. Detik ini juga Tuhan, Ibu telah sembuh. Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ibu Yanti telah sembuh. Terima kasih banyak Bapak. Kami sebagai anak-anak-Mu percaya Tuhan.
firman-Mu ya dan amin. Kalau kami meminta dengan menyebut nama-Mu, Tuhan pasti melakukannya. Bapa, kami juga berdoa buat anak-anak kami Tuhan, saudara kami, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, yang hingga saat ini belum mencicipi sesuap nasi. Kau berkati mereka Tuhan dengan tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah mereka mendapatkan berkat sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, seperti yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, kami percaya Tuhan, kehidupan kami Tuhan, Engkau selalu menjaga kami. Kami semua ini anak-anak-Mu yang hanya terbuat dari tanah liat. Untuk itu Tuhan, ubahlah tanah liat ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah tanah liat ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami semua mau memuji dan memuliakan nama-Mu di surga. Engkaulah Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Elohim yang kami kenali dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, malam hari ini Tuhan kami akan membaca sebagian firman-Mu. Untuk itu Tuhan berkati kami dengan kuasa Roh-Mu. Roh Kudus-Mu lah yang tuntut kami. Tuntun kami kehidupan kami, jalan kami. Biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan, kami boleh menabur benih rohani kepada saudara-saudara kami. Biarlah kami tidak membuang benih rohani ini ke tempat yang tidak diinginkan oleh-Mu Bapa. Biarlah benih rohani ini dapat tumbuh subur di anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa, berkati siaran kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Peralatan yang kami pakai Tuhan, Kau berkati. Jaringan internet yang Kau lancarkan Tuhan. Dan setelah kami sama-sama membaca dan memberitakan firman-Mu Tuhan, yang mana hamba-Mu yang Engkau pakai Tuhan, berkati hamba-Mu dan keluarga hamba-Mu. Berkati tim Solata BM2, Pak Lobo, Pak Lidara, Pak Timoti, Pak Ciler, siapapun teman kami Tuhan, Pak Marban, Bu Sufiatul, Tuhan berkati kami Tuhan. Hamba-Mu tidak menyebut satu-satu, tapi Engkau maha tahu Tuhan. Berkati tim ini Tuhan, untuk memberitakan firman kebenaran. Firman kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak yang nonton di malam hari ini, mereka mendengarkan firman kebenaran-Mu dengan penuh sukacita. Dan mereka dapat mengerti pengajaran, pemberitaan firman Tuhan ini. Karena Engkaulah guru dan Tuhan. Biarlah hamba-hamba-Mu yang Engkau pakai Tuhan, memberitakan firman kebenaran ini Tuhan. Mereka dapat mengerti, memahami, dan melakukan hingga timbul buah-buah roh yang Engkau janjikan kepada kami. Dan kami melakukan buah-buah roh itu. Terima kasih banyak Bapa. Berikan kekuatan kepada hamba-Mu, kesehatan. Biarlah hamba-Mu melakukan penyampaian firman Tuhan. Biarlah kami semua mendapatkan tercerah oleh firman kebenaran-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah kami menerima firman kebenaran-Mu dengan sukacita. Ampunilah atas kesalahan kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Baik itu kami sengaja kepada teman-teman kami, maupun yang tidak berkenan kepada-Mu Tuhan. Ampuni atas kesalahan kami, dosa-dosa kami. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Oke, malam hari ini Pak Bob akan menyampaikan firman Tuhan. Kita buka dari
Kita sama baca ya, Lukas 8. Lukas 8, Pak Bombom ambil dari ayat 5 ya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Oke, kita baca 5. Perumpamaan tentang seorang penabur. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghempitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan telah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengarkan firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah batang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik, mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini ada orang tersinggung, PNK, Cupento. Saya akan bahas. Ya, kita baca firman Tuhan, Pak Bombom serius-serius. Jadi kalau saudara nonton Pak Bombom, jangan cuma cari ketawanya, cuma cari apanya. Pak Bombom tuh channel ini, Sholat TBM2 tuh pengajaran. Ayat per ayat, dijelaskan ayat per ayat. Jadi anak-anak Tuhan, jangan terpaut dengan ini. Live chat ini. Tidak usah, tinggalkan. Dengar Pak Bombom khotbah. Pengajaran. Yang dibutuhkan kita anak Tuhan adalah mendengar, mengetahui. Ya. Mendengar, mengetahui. Apa firman Tuhan. Apa tertulis dalam firman Tuhan. Tidak semua orang mengerti. Kebenaran itu sangat sulit kita terima. Kita perhatikan dari tahap pertama. Dalam Lukas 8 ayat 5-15. Ini menceritakan tentang hal kerajaan surga. Kita perhatikan. Kalau kita baca firman Tuhan dari ayat 5, ini menceritakan tentang hal kerajaan surga seperti orang yang menabur benih. Nah, apa arti benih di situ? Ini menceritakan tentang hal kerajaan surga. Apa yang dimaksud kata benih? Yang dari seberang tidak mengerti apa itu benih. Bukan benih bibit pepaya, jagung, padi. Bukan. Benih rohani. Apa benih rohani? Kita buka Lukas 8 ayat 11. Lukas 8 ayat 11. Perhatikan baik-baik. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Firman Allah. Jadi kalau Anda tidak dengar Yesus manusia, Anda selalu katakan manusia kan? Firman yang menjadi manusia, dialah Elohim sendiri. Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Malam ini saya buka semua. Saya kupas telinga-telinga Abdul. Abdul bukan dari seberang saja.
Abdul yang tidak mengerti firman juga. Orang Kristen banyak. Karena iblis, dia kejar itu bukan di mana, bukan di tempat orang-orang, tidak. Dia kerja di gereja. Apalagi dunia itu begini, iblis banyak. Dalam Lukas 8 ayat 5 sampai 15, kita harus perhatikan di sini ada 4 hal. Yang pertama adalah benih itu jatuh di tempat yang mana? Karena dia jatuh di tempat yang berbeda. Yang pertama adalah jatuh di pinggir jalan yang tanah yang keras. Yang kedua, dia jatuh di tanah yang berbatu. Tanah yang berbatu yang bagaimana? Bukan tanah yang banyak, batu yang sedikit. Batu-batu besar, ada tanah sedikit-sedikit. Kan batu, benih bisa tumbuh, tapi akan mati. Tidak subur, tidak ada air, hanya batu besar. Banyak ya. Kita sebagai dituntut malam hari ini sebagai insinyur. Insinyur dalam arti bukan bibit tanah, tapi firman. Pak Bobo adalah insinyur. Insinyur apa? Firman. Bukan pertanian ya. Kalau orang tanya dokter, saya profesor. Karena kemarin misal bilang dia bilang sampai sudah saya Pak Bombong, itu Markus tempelan. Itu dokter misal, Anda biar dokter, tapi saya ini insinyur saja sudah. Tapi insinyurnya neneknya ya. Memberitakan firman Tuhan. Yang pertama, benih itu harus jatuh di tempat yang di mana? Di pinggir jalan. Kedua, di batu yang besar. Yang ketiga adalah di semak berduri, sesuai firman Tuhan. Yang keempat adalah di tanah yang baik, tanah yang subur, tanah yang ada air. Kira-kira bibit itu tumbuh subur enggak? Ya subur. Nah, untuk itu malam hari ini kita bahas Abdul ini mereka tumbuh di tanah yang mana? Abdul itu siapa? Banyak orang Kristen mengatakan dia anak Tuhan, tapi dia tidak pernah bertumbuh. Pindah-pindah gereja. Bayangkan kalau tanaman kita tanam, satu di sini, cabut, tanam satu di sini, cabut, tanam di sini, cabut, tanam di sini, cabut, tanam di sini, cabut. Kira-kira tumbuhannya subur atau tidak? Mati. Layu, mati. Mau praktek? Silakan. Kita bahas yang pertama, tanah yang tumbuh di pinggir jalan atau di jalan tanah yang keras, yang suka bibit yang jatuh di tanah, diinjak-injak, kalau tidak dimakan burung, apakah bisa tumbuh? Mampus. Saya katakan mampus. Kita buka di sini. Lukas 8 ayat yang kelima. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara, memakannya sampai habis. Perhatikan. Jatuh sudah di pinggir jalan. Ya. Nah, kira-kira kalau di pinggir jalan ini, kalau jatuh dia bisa tumbuh atau tidak? Nah, jawabannya adalah kita perhatikan di Lukas 12. Kita lihat Lukas 12. Lukas 12. Nah, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jadi kalau bibit, umpamanya Pak Bom kita bicara firman Tuhan ya, ada yang masuk karena dia sok-sok pintar ya. Kita beritakan firman Tuhan, tapi kayak macam masuk kiri keluar kanan. Ya macam, karena apa? Iblis sudah memang iblis ada dalam diri dia. Seluruh mata di depan matanya. Itu. Apakah iblis ada di sini saja, di YouTube saja? Enggak, paling banyak dalam gereja. Kalau pendeta khotbah, kadang ada yang tukang tidur di gereja, hanya datang rutinitas, apalagi ada tukang ngobrol. Bagaimana? Besok bagaimana? Sebentar bagaimana? Dijual makanan apa dijual? Ada basar apa ya? Ada cookies apa ya? Pendeta waktu khotbah memberitakan firman Tuhan, kalau jemaat di dalam gereja tidak mendengarkan,
Seperti yang terjadi dalam Lukas 12, 8 ayat 12, itu yang terjadi. Firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan pada waktu di gereja. Jemaat pada cerita sendiri, main handphone, tidak datang secara memang mencari Tuhan, hanya rutinitas. Bagaimana firman Tuhan bisa sampai? Jelas iblis pada waktu hamba Tuhan menyampaikan, biar hamba Tuhan sudah thinking dalam nama Yesus, ada satu oknum yang kami usir dalam gereja, tapi iblis ada dalam dirinya, benih-benih itu ada, tidak mungkin dia bisa menerima firman kebenaran. Cuma tahu pas pulang berdoa, pulang amin. Sampai di rumah bakal lain. Apalagi dia jalan kaki atau dia naik motor pas habis hujan, mobil datang hantam air, dia pun mulut keluar kotoran-kotoran kandang binatang semua. Apakah itu anak Kristen? Bagaimana dia mau dengar firman Tuhan? Sementara hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, dia main-main handphone, tidur, baca cerita di belakang gereja, tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan di gereja. Karena dia anggap, saya punya Alkitab juga ada kok, ngapain ada ke gereja? Jadi setan tuh ambil firman Tuhan itu dari Anda. Anda tidak akan bisa dengar. Masuk kanan, keluar kiri, kiri keluar kanan. Kalau anak-anak Tuhan, anak Tuhan khotbah, Anda pegang bolpen kertas, jangan ke gereja itu bawa Alkitab saja. Bawa bolpen kertas, catat. Jangan malu kiri kanan, dengar pengajaran. Karena Yesus adalah guru dan Tuhan. Hamba Tuhan menyampaikan adalah Bapak Gembala menyampaikan semuanya. Anda jangan cuma tahu baca Alkitab saja. Pengajaran bagaimana? Hamba Tuhan di gereja tidak mencari biaya, mencari uang, tidak. Itulah pekerjaan dia. Dia mau hidup, bahkan hari ini tidak terserah. Tuhan yang atur mengajar, Tuhan yang mengatur kehidupannya dia. Anak-anak Tuhan kadang-kadang kalau sampaikan firman Tuhan, masalah kebenaran, ingat, Pak Bom sampaikan, firman Tuhan. Masalah kebenaran sangat sulit diterima oleh anak Tuhan. Sangat sulit. Apakah Anda mau dikatakan bibit yang jatuh di tengah jalan? Yang diinjak-injak dan tidak tumbuh subur dan mati? Camkan itu anak-anak Tuhan. Kita lihat dalam Matius 13. Yang masih pertama ya. Kita buka di Matius 13. Perhatikan. Kita buka di Matius 13. Ayat yang ke-19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Percuma anak-anak Tuhan yang sekarang Kristen, yang mendengarkan firman Tuhan dari Pak Bom, dari hamba Tuhan di gereja, dari channel YouTube lain. Tapi kalau tidak masuk dalam otak, hanya Pak Bom mau bicara apa? Dia hanya ngomong besar, mulut besar. Anda tidak usah dengar, saya tidak apa-apa. Tapi firman itu ya dan amin. Pak Bom juga belajar, banyak belajar, masih belajar. Kita baca ulang. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Pinggir jalan. Kalau benih ada jahat, ini kan kita mau bawa benih, insinyur ini. Dia mau kita tanam bibit, ya, taruhlah pakai motor, satu karung bibitnya. Taruhlah bibit apa ya, bibit pepaya. Karungnya dimakan apa? Tikus. Kalau orang Toraja bilang balau. Orang Manado bilang apa ya? Apa ya? Tikus apa? Kalau tusuk kucing. Itu di bawah. Terus jatuh di pinggir jalan. Jatuh di jalan ya. Hambur kiri kanan. Nanti sebentar. Apakah bibit itu tumbuh? Tidak akan tumbuh. Ini kadang di gereja juga Pak Bomo melihat ada yang suka tidur, melamun.
Sampai Pak Bom bilang, mentang-mentang tidur di hadirat Tuhan, engkau mau seenaknya datang tidur di gereja. Hei, bangun! Mentang-mentang ya, datang ke gereja tidur di hadirat Tuhan, jadi enak, apalagi kalau gereja ada AC. Coba lebih hantam. Pak Santoso, terima kasih banyak, udah kasih AC di gereja ya. Ya. Apalagi kalau AC, aduh tidur saja. Apalagi nonton bola tadi pagi jam 5, tiba-tiba gereja jam 9, setengah 9 sudah datang. Oh, cuma berapa jam tidak tidur, mengantuk sudah. Itu yang pertama. Apakah benih itu tumbuh? Apakah benih itu berlaku buat siapa? Itu buat Abdul dalam gereja. Untuk siapa juga? Nah, Abdul yang tukang protes dalam YouTube jadi lecet kurang ajar. Gak usah jawab mereka, tidak dapat berkat. Biarkan saja mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tanah yang berbatu. Batu ada tanah sedikit. Bukan tanah yang berbatu, maksudnya batu sedikit tanah banyak. Nah, itu subur. Apalagi kalau ada air ya. Di gunung-gunung itu kan dia sempat serap air ya. Tapi kalau batu besar baru tanah sedikit tidak subur. Kita buka dalam Lukas 8 ayat yang ke-6. Lukas 8 ayat yang ke-6. Oke, demikian firman Tuhan. Perhatikan. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu dan telah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Jelas ya. Jelas di sini bahwa Pak Bomo berapa kali memberitakan firman Tuhan. Saya pakai cara bagaimana, kadang-kadang nih Abdul bertanya, saya pakai cara bagaimana, kasih contoh, ilustrasi bagaimana, tapi sulit mereka menerima. Karena memang mata mereka sudah ditutup oleh selubang, balok di depan mata mereka, karena mereka baca firman Tuhan, mau tafsir sendiri, ditanya sok pintar. Karena tidak ada tuntunan Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Mereka tidak bisa mengalami. Karena mereka berkata bahwa mereka tidak bisa melihat. Ya memang. Tapi kami anak-anak Tuhan yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Buka hati. Mau terima Yesus adalah Tuhan. Pasti zaman Roh Kudus itu ada. Kalau Anda tidak buka hati, sampai dunia kiamat pun, masuk dunia kiamat itu Anda sampai Anda mati, tidak akan menerima keselamatan. Malam hari ini banyak, saya percaya dalam nama Yesus, banyak orang yang berpulang kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Saya percaya malam hari ini, dengan ajaran saya malam ini pasti banyak yang kembali kepada Bapa di surga, akan pulang dalam nama Yesus. Amin, saudara-saudara. Ingat, kalau hamba Tuhan yang berfirman, berkata firman ya, membaca firman Tuhan di gereja, Anda harus dengar baik-baik. Hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, Anda harus mendengar baik-baik. Jangan tidak dengar asik cerita, hamba Tuhan bicaranya salah, Anda bilang amin. Jangan. Pikir dulu. Mengerti dulu apa yang disampaikan. Kalau benar, amin. Jangan asal bilang amin. Ya, hati-hati. Orang semua dikaruniakan ya. Tapi kita pada waktu mendengar firman Tuhan, untuk itu kita konsentrasi dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 6. Jangan kita bilang amin sembarang, saudara-saudara. Kata amin itu jangan bicara sembarang. Kalau kita mengerti baru bilang amin, kalau tidak, tidak. Jadi Pak Bomo kadang-kadang menyampaikan firman Tuhan, satu ayat dia kena di satu ayat, satu ayat dia kena satu ayat. Untuk apa? Bukan kita mau khotbah, mau bikin satu tema dalam satu hari, 1 jam, 2 jam bisa. Susah. Apakah ada hamba Tuhan seperti Pak Bomo tiap hari khotbah? Tapi itulah tugas saya. Saya memberikan pengajaran, mendidik anak-anak Tuhan. Karena guru berkata, akulah guru. Tuhan Yesus berkata apa? Akulah guru. Kami semua hamba-hamba. Insinyur-insinyur penabur benih.
Kami tidak mau menghambur-hambur, kasih pengajaran salah-salah. Tidak mau. Kalau yang di seberang, kayak channel-channel yang aneh-aneh, baca Alkitab, ada imannya lain, bahas Alkitab, karena mereka bukan insinyur. Bukan insinyur. Tapi apa? Bahlul-bahlul. Tidak mengerti firman Tuhan. Hanya yang enak saja dibahas, ada yang enak dibahas. Tidak mengerti. Itulah mereka. Makanya mereka menyampaikan, sehingga yang mereka menyampaikan itu, mereka cuma bilang amin-amin. Apakah benih itu bisa tumbuh di atas batu yang ada tanah sedikit? Orang mana udah bilang jangan, tidak bisa. Wah, itu tidak bisa. Omong kosong. Kalau ada batu besar, tidak ada sumber air, ada tanah sedikit, ada bibit jatuh. Apakah dia bisa tumbuh? Tidak bisa. Itulah mereka menyampaikan firman Tuhan. Abdul, kau dengarin Abdul. Ini sudah 2000 tahun lalu disampaikan. Sebelum Anda berbicara keluar-keluar kiri kanan, firman Tuhan ini sudah disampaikan. Tuhan Yesus sudah menyampaikan. Karena dia adalah guru yang baik. Anda menanam tanah, menanam bibit di atas tanah yang berbatu, jelas tidak bisa tumbuh. Mampus. Apakah hidup? Berkembang. Keselamatan hilang daripada Anda. Kita buka yang ketiga. Yang ketiga adalah tanah di semak berduri. Kita boleh buka dalam Lukas 8 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dengan menghempitnya sampai mati. Perhatikan. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghempitnya sampai mati. Pada waktu seorang insinyur membawa bibit jagung atau pepaya itu, dia berjalan di tengah jalan, jatuh di atas motor, karena tikus ada, maka dia bertaruh, mati. Apakah bisa tumbuh? Tidak bisa. Jalan lagi di tanah yang berbatu-batuan, batu semua, tanah sedikit. Apa bisa mati? Bisa hidup? Mati. Jalan sebentar dia pikul, di situ tanah berduri, hebitan-hebitan tumbuhan yang berduri. Apakah bisa hidup? Tidak bisa. Tetap dia dibikin begini. Nah, untuk anak-anak apologi Kristen, kalau Anda memang belum matang, Anda masuk di kandang iblis, dia akan berketin Anda. Karena dia tidak akan kasih tunjuk tuh ayat Alkitab yang Anda sampaikan. Minta maaf ya, saya sampaikan saja. Kalau saya punya lain itu Rudi Yohanes, saya sudah tahu dia. Saya ikuti dia berapa kali, orang mau benci dia, saya aja. Kalau memang itu hikmat, dia apa yang dia bukan saya bela, tidak. Apa yang dia sampaikan itu hikmat yang Tuhan berikan. Dia mau sampaikan sampai dia keluarkan kata-kata yang ya kan saja pertanggung jawabnya kepada Tuhan. Karena itu memang masing-masing manusia punya diberikan hikmat. Pak Yusuf Pandobulu, Rudi Yohanes, Piong, Pavel 88, Ibu Sofiatul, Pak Mordekai, Pak Bombong, masing-masing punya hikmat. Pak Muhammad Kaci yang sebentar dalam proses. Jadi semua manusia itu punya hikmat yang Tuhan berikan. Hikmat itu di atas pengetahuan dan pendidikan. Kita buka dalam Lukas 8 tadinya, ayat 7. Mengenai bibit yang tumbuh di semak berduri. Berarti orang yang suka mendengar firman Tuhan, seperti Abdul, suka mendengarkan firman Tuhan, apakah mereka peduli? Mereka peduli. Percaya, malam hari ini Abdul banyak. Yang Kristen silakan like ya, supaya saya bisa tahu. Pasti banyak. Like, cepat. Saudara-saudara kita banyak yang nonton. Baik itu yang tidak mengenal Yesus, dari yang apologetis, pasti banyak yang nonton. Ingin cari kebenaran. Ada juga yang cari kebenaran. Mereka mendengar malam hari ini. Pak Bobom khotbah apa ya? Ini yang jatuh di semak berduri. Mereka ini senang mendengarkan firman Tuhan. Mereka peduli.
mendengar. Kalau mencari kebenaran itu dia duduk tenang, oh begini ya, Tapi kalau mencari pembenaran, dia cari kesalahan. Oh ini sebentar saja Pak Bobo. Kau hajar orang lain boleh, tapi kau hajar insinyur tidak bisa. Ya, nah, itu. Kalau saya ketawa marah lagi. Mereka ini senang mendengarkan firman Tuhan, orang Kristen punya firman Tuhan, Alkitabiah. Mereka peduli. Tapi mereka tidak mencari kebenaran. Dan juga ada anak-anak Kristen yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Tahu. Ya, tahu, saya ketemu banyak orang. Ke gereja mendengarkan firman Tuhan, ingin sekali membaca firman Tuhan. Tapi apa? Saya sekarang singgung ke Abdul dalam gereja dulu, anak-anak Kristen. Saya nggak peduli sebenarnya. FNK. Anak-anak Tuhan yang biasanya mendengarkan firman Tuhan datang ke gereja, aktif. Pertemuan ya mungkin setengah-setengah kan. Paham ya? Setengah-setengah. Rajin ke gereja. Suka dengan firman Tuhan. Tapi masalah hal duniawi ini masih nomor satu daripada firman Tuhan. Kadang-kadang saya bicara teman-teman, hal kebenaran itu kadang kita susah. Padahal Paulus sudah jelaskan di surat Paulus banyak sekali. Di Kolose 2 ayat 20 sampai 23. Banyak ya. Di Galatia 4, silakan Anda cari. Banyak sekali. Kebenaran itu kadang kita sulit untuk terima. Karena terikat sama keadaan-keadaan kita dalam dunia. Contoh, rajin ke gereja. Tapi kalau ada kegiatan di gereja, mungkin sembahyang ibu-ibu PW atau sembahyang PKB, berhadapan dengan suatu kegiatan. Mungkin teman ajak undang makan di hotel berbintang 5, lebih pentingkan ke teman-teman. Paham ya? Ada bisnis jatuh, mungkin proyek besar. Kebutuhan hari ini harus dia dipanggil sebagai mungkin ketua panitia di dalam hal gereja, pembangunan gereja. Dia lebih pentingkan proyek yang besar. Dia takut kehilangan. Karena dia berpikir dunia lebih besar hasilnya daripada kerjaan surga. Mampus kau. Iblis saja pun mencobai anak Allah. Ambillah semua ini. Kerajaan dunia ini. Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Dia berbicara dua oknum. Yesus berkata, jangan engkau mencoba. Aku anak Allah. Aku ini Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak baca dengan otaknya, tidak menghayati, dia berpikir, itu Tuhan. Yesus bilang Tuhan itu, menyembah Tuhan. Padahal iblis sendiri tahu, engkaulah anak Allah. Iblis berkata, engkau nabi? Abdul. Banyak orang Kristen ke gereja hanya rutinitas, kegiatan di luar dia lebih pentingkan daripada kegiatan di gereja. Ada mau sembahyang di rumah, jadwal contoh sembahyang biasanya hari Jumat atau hari Selasa atau hari Senin, semua hari baik. Jangan orang Kristen pakai nama hari ya, dan itu sudah orang Kristen. Ditugaskan untuk hari ini ada sembahyang di rumah. Tolak, jangan tolak, itu berkat. Aduh, tidak bisa saudara, saya tunda nanti minggu depan. Saya pas hari ini ada meeting di kantor, ada hari ini saya punya tender besar. Anda hari ini tolak Tuhan, Anda mendapatkan proyek itu, pekerjaan itu. Anda membanding-bandingkan dengan Tuhan, Anda akan menerima. Main-main, silakan coba. Silakan. Itulah bibit yang tanam di hempitan duri semak belukar. Pada waktu kita terjepit, kita mau berpikir, apakah ini kita ikut Tuhan? Apakah ini kita mendapatkan harta? Apakah ini kita mendapat sesuatu yang berkat yang banyak dalam duniawi? Apakah kita mendapatkan kerajaan sorga? Masih berpikir. Untuk itu pada waktu itu Anda dihimpit.
Anda berdoa buka tangan. Itu anak-anak Tuhan. Tuhan ampuni saya. Buka hati saya. Di mana yang saya harus memilih. Kalau anak Tuhan yang tahu mengerti, tidak perlu pakai langsung. Minta tuntun langsung. Pekerjaan Tuhan yang Anda lakukan. Sudah pemalas gereja lagi. Sudah tidak pernah berdoa lagi. Tidak mau ikut kegiatan gereja lagi. Firman Tuhan ini sebelum Anda melakukan segala sesuatu, sudah digenapi. Bukan utama-tama lagi. Ratusan tahun kemudian lagi ada firman Tuhan. Firman Tuhan dari mana? Murid-murid Yesus katakan, siapa yang menambah untuk mengurangi akan mendapatkan malapetaka. Apa yang terjadi sekarang? Jangan coba-coba dengan firman Tuhan dari Israel. Siapa yang berani mengutuk Israel, terkutuklah dia. Firman Tuhan sudah jelas. Karena mereka tidak adalah Israel. Cuma kami takut firman Tuhan dari Israel. Jadi dalam kehidupan kita, kalau kita sudah terhimpit, dalam kehidupan, berdoa pada Tuhan Yesus. Itu yang ketiga, bibit yang tumbuh di semak berduri. Hanya lebih mementingkan masalah duniawi. Orang-orang ini sibuk dengan kegiatan duniawi. Lebih pentingkan masalah duniawi. Dia tanpa sadar, dia sudah dijerat oleh iblis. Sudah dijerat. Dia sudah masuk dalam perangkap. Di situ apa? Orang dunia bilang apa? Ayo sekalian, selamat jalan. Iblis sudah pegang ya. Anda belum merasakan. Karena dia sudah terikat dan iblis. Tanah-tanah yang semak berduri. Anda mulai contoh? Seperti Yudas menjual gurunya dengan 30 keping perak. Karena dia lebih berpikir, apakah Yudas tidak pernah mendengarkan firman Tuhan dari Tuhan Yesus? Dia murid Yesus, 12 murid Yesus. Setiap hari di jalan tidur, makan dengan Tuhan Yesus. Mendengar firman Tuhan. Mendengar kata-kata Tuhan. Firman Elohim yang menjadi manusia. Sehingga dia bisa berkata-kata. Supaya Anda bisa mendengar. Yudas dengar. Tapi Yudas tidak kasih masuk otaknya. Dia menjual gurunya dengan 30 keping perak. Di dalam perjanjian baru. Ananias dan Safira. Coba baca. Mereka berdusta. Ya, mereka berdusta. Demi apa? Penghormatan dan popularitasnya. Populer. Supaya menjadi orang yang populer. Orang terkaya, terhebat. Kehormatannya, mereka berdusta. Jangan kita sama dengan orang-orang begitu. Percuma kita ke gereja. Firman Tuhan itu Pak Bobom sudah sampaikan, sangat berat. Apalagi kalau orang sudah diberkati, kadang lupa. Tidak usah lihat orang-orang, tidak usah lihat anak-anak miskin, tidak usah melihat siapapun. Hamba Tuhan saja kadang dia tidak lihat. Kalian pikir hamba Tuhan makan dari mana? Hamba Tuhan tuh gaji paling kecil. Saya bukan membela hamba Tuhan. Memang. Apakah hamba Tuhan terpaksa apa karena tidak makan? Kalau hamba Tuhan yang sudah tidak tahan, dia bisa melakukan pekerjaan yang lain. Bertani. Mungkin dia jadi nelayan. Sehingga waktu untuk melakukan pelayanannya berkurang. Kasihan kan? Hamba Tuhan itu harus kita jaga. Bukan saya tidak peduli, saya tidak peduli. Tapi hamba Tuhan yang ada gereja. Coba perhatikan. Apalagi hamba Tuhan yang di daerah-daerah desa-desa. Kan kelihatan mereka. Seharusnya mereka memberitakan firman Tuhan. Mereka menjadi insinyur dalam pertanian. Pertanian rohani. Tapi apa yang terjadi? Secara rohani mereka menjadi insinyur. Pertanian duniawi. Menanam bibit-bibit di pinggir-pinggir belakang rumah. Di mana pastori mereka menanam
Untuk apa? Maka kasihan hamba Tuhan ya. Seharusnya dia menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat-jemaat, kepada semua anak yang membutuhkan, dia ke sana membutuhkan firman Tuhan. Tapi ekonomi terpaksa dia menjadi firman Tuhan secara rohani, dia juga ke belakang menjadi tanam bibit. Banyak orang tidak mengerti. Padahal di dalam 1 Korintus 9:14, firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan makan dari dalam pelayanan mereka. Bukan pergi mau minta-minta. Siapa? Firman Tuhan saja katakan, siapa yang menampung, kasih tinggal orang, siapapun dia tinggal dalam rumah, dia menyambut malaikat-malaikat. Coba buka kitab Ibrani 13. Apalagi hamba Tuhan yang Anda sambut. Apakah Anda tidak mau mendapatkan di kerjaan surga, Anda mendapatkan tempat tingkatan yang paling baik? Siapa yang dari surga tidak dapat tingkat? Burung pipit yang kemarin Pak Bobom sudah sampaikan khotbah. Burung pipit, 2 uang dapat 5 ekor. 2 uang, 1 uang dapat 2 ekor. Pilih mana? 2 ekor atau 1 ekor? 2 uang atau 1 uang? Cari bonus ya. Banyak anak-anak Tuhan tidak mengerti firman Tuhan. Mereka abaikan, itu sudah tugas hamba Tuhan, itu sudah tugas hamba pelayanan. Terpaksa waktu mereka untuk melakukan pelayanan Tuhan terbatas. Padahal anak-anak Tuhan banyak yang membutuhkan firman Tuhan, banyak untuk disampaikan, haus akan firman Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan tidak mau lihat. Mereka masih berpikir masalah duniawi, sehingga jatuh terhimpit oleh duri-duri semak, sehingga mereka termakan, terjerat dalam kuasa iblis. Mereka tanpa sadar. Kami rajin gereja kok, rajin berdoa. Ya tidak apa-apa. Yang keempat, sebentar, tiba-tiba teringat. Tiba-tiba teringat ya. Sabar. Saya belum lari keempat, masih ketiga dulu. Masalah yang terhimpit di bibit di semak belukar. Belum. Sabar. Ini baru saya mulai masuk. Ingat ya. Saudara-saudara ingat pemuda kaya? Pemuda kaya dalam Injil Matius? Kita buka, Matius 19. Kita lihat ya. Mau gas? Saya gas. EPNK. Matius ya 19. Bentar. Saya belum lari ke ini, Matius 19 ayat 16. Orang muda yang kaya. Ayat ini kita baca dari 16 sampai 22. Ya. Coba saudara baca dari ayat 16 sampai 22. Kita baca sama-sama ya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Perhatikan. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta. Hormatilah ayah ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kenyataan kan? Hidup sekarang ini, orang kaya mau, orang yang diberkati, minta maaf ya, bukan saya bicara, firman Tuhan. Kalau Anda mau marah saya, terserah. Anda urusan dengan Tuhan Yesus. Saya hanya baca. Saya tidak menafsir. Firman Tuhan yang katakan demikian. Jadi kalau kita cari harta di dalam dunia, jangan untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan.
Untuk diri Anda, untuk Tuhan. Pernah saya khotbah. Apakah Anda tidak mau berbahagia? Anda kaya di dalam dunia, Anda hebat di kerajaan surga. Kalau Anda mau, lakukanlah. Dalam Yohanes 13 ayat 34, Yesus berkata, hari ini aku mengajar kalian tentang saling kasih mengasihi. Ada orang di rumah sakit, Anda datang. Coba, orang-orang hebat, Anda tidak usah Anda menyamar saja. Anda datang ke rumah sakit di bagian kasih. Tidak lama 1 jam Anda akan melihat ibu-ibu atau anak bapak-bapak duduk tertunduk. Pegang kertas resep obat. Perhatikan saudara-saudara. Kamu kalau khotbah nggak bisa tahan. Karena saya udah pernah lihat. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ada orang itu di depan masyarakat. Dia bukan agama Kristen, bukan. Dia pegang kertas begini, itu resep obat loh. Dilihat. Pegang dana buat tunduk berjalan. Anda yang orang hebat, Anda coba ke sana. Apakah Anda mau bilang ada anak Tuhan? Mau kosong saja. Apakah Anda pengikut Yesus? Omong kosong. Anda biar rajin gereja, baca firman. Tapi Anda tidak membantu sesama, omong kosong. Anda salah satu. Yang ketiga, malam hari ini saya khotbah. Benih yang tumbuh di semak berduri. Anda mati. Yesus mengatakan, tidak. Mati. Mau coba? Silakan. Firman Tuhan itu yang dalam. Saya sudah pernah lihat, saudara-saudara. Anda coba 1 jam saja di rumah sakit. Lihat. Di bagian kasih. Apalagi rumah sakit yang besar. Orang tidak mampu. Coba Anda lihat istri Lot pada waktu diselamatkan. Karena dia melihat hartanya hancur. Dia menoleh ke belakang. Apa menjadinya? Tiang garam. Ini salah satu contoh nih. Batu di gunung tiang garam. Di bawah Lot yang jadi garam. Ini ada nih. Batu karang. Asinnya minta ampun. Saya taruh terus di sini tempat saya. Apakah Anda mau jadi tiang garam? Terserah. Banyak orang mendengarkan firman Tuhan, tapi berat menerima kebenaran. Banyak. Mau mendengar firman Tuhan, tapi tidak mengerti. Bilang saya benar, itu omong kosong. Terserah, saya sampaikan saja. Istri Lot contoh. Karena dia masih berpegang sama hartanya. Dia menoleh ke belakang. Sudah dikasih tahu. Inilah kebenaran firman Tuhan. Dia tidak menerima. Dia menoleh ke belakang. Jadi tiang garam. Coba aja orang lalu bilang, coba aja mana? Coba aja Pak. Coba. Masih tertuju kepada kekayaan itulah. Contoh kalau kita lihat Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus katakan kepada Demas. Demas itu siapa? Anak rohaninya Paulus. Masih kepala batu. Dia mau mencari harta. Sudah dengar firman Tuhan, tapi dia masih berpatokan. Kita buka ya. Kita buka di Kolose. Ini orang-orang ya. Sudah dengar firman Tuhan. Paulus juga sudah sampaikan. Nah, kita buka dalam Kolose 4 ya. Ini Demas 14. Nah, perhatikan ini. Salam kepadamu dari Tabib Lukas yang kekasih dari Demas. Nah, ini Demas siapa? Demas, anak rohaninya Paulus.
Kemudian kita lihat di sini. Filemon. Teman-temannya Paulus. Filemon 1 ayat yang ke... Iya, teman-teman Paulus. Kasih contoh-contoh aja ya. Pengajaran. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus. Dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Jelas teman yang namanya Demas ini, dia temannya Paulus. Udah diberitakan firman, kebenaran ini. Tapi karena dia terhimpit, dia mencari. Dia terhimpit di semak berduri. Ikatan iblis, dia lebih pentingkan kekayaan, kemakmuran. Kita lihat di dalam 2 Timotius. Lihat ya. 2 Timotius 4. Ya. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Trekes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Demas itu meninggalkan Paulus. Dia tidak peduli lagi. Apakah saudara-saudara mau seperti Demas? Usahakan jangan ya. Karena dia mencintai masalah dunia. Kadang-kadang anak Kristen, Tuhan berikan saya berkat, tiba-tiba dapat berkat banyak. Sudah pemalas gereja. Tuhan carikan saya jodoh yang cantik, nanti besok saya rajin gereja. Dapat istri yang cantik, kaya lagi, lupa lagi. Ya. Tuhan, saya cita-cita punya roda 4, Tuhan kasih, lupa lagi. Anak-anak Tuhan, Pak Bobo menyampaikan, saya khotbah setiap hari, kalau saya sehat, saya khotbah setiap hari. Saya pelayanan juga ada di beberapa tempat. Kita tidak gampang memberikan pengajaran. Saya udah bilang dari awal, kalau anak-anak Tuhan mendengarkan firman Tuhan, jangan cepat bilang amin. Kalau hamba Tuhan bilang amin, jangan bilang amin dulu. Makanya Anda tuh serius, konsentrasi. Jangan di belakang baca cerita. Bagaimana firman Tuhan bisa Anda berkenan kepada Anda? Yang keempat, lihat Lukas 8. Perhatikan Lukas 8. Lukas 8 ayat yang ke 8a. Kalau di Alkitab 8a ya. Ini kan ada 8, ini 8a itu sampai di tumbuh berbuah 100 kali lipat. Oke. Benih yang jatuh di tanah yang baik. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Nah, di sini apakah anak-anak Tuhan mau yang keempat? Jelas semua mau. Tumbuh di tanah yang subur, humusnya bagus, ada air, ada sumber air, tanahnya baru buka lahan, tanahnya bagus. Kalau apalagi tanah yang kayak kami di Papua ya, tanah yang subur, baru tebang pohon gitu, wih subur sekali ya, tanpa pupuk dia udah subur. Jadi tanah yang subur yang bagaimana? Jadi itulah kita menjadi insinyur pertanian secara insinyur rohani. Baiklah kita menanam di tanah yang subur. Kita lihat dalam Lukas 8 ayat 15.
ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikian firman Tuhan. Kalau orang mendengarkan firman Tuhan, dia setelah mendengar, pasti dia menyimpan. Kadang dia di gereja, dia baca kata ditulis. Nanti pulang lagi dia ingat. Ini apa maknanya? Dia suka cita, dia terima firman Tuhan. Dari gereja dia penuh dengan suka cita. Apalagi kalau orang baru bertobat. Karena kan dia tidak pernah mendengarkan keselamatan. Dia senang mendengarkan firman Tuhan itu. Aduh, firman Tuhan ini. Aduh, saya tidak pernah diajarkan. Dia rindu. Dia menyimpannya dalam hati dengan baik. Dia mengeluarkan, nanti dia akan mengeluarkan buah. Sebentar, saya jelaskan buah apa itu. Dia menyimpan firman Tuhan. Dia bukan tidak epen-epen. Kalau Abdul memang tidak bisa masuk dalam kategori 4. Dia hanya di 1, 2, 3. Kayak suka masuk di sini. Kalau kami anak Tuhan, mendengar, oh begini, oh begini. Kita lihat contoh di Markus. Apa kata Markus? Ini Markus. Kita lihat dalam Markus. Markus 4 ya. Ayat yang ke-20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Setelah bibit dia menanam, pasti dia terima hasil enggak? Terima hasil. Hari ini mungkin dia tidak punya uang, pada waktu dia menabur kasih dengan kebaikan, Tuhan akan mengentok hati-hati orang. Itu anak yang baik. Sini nak, kamu jujur. Apakah orang kaya tidak suka sama orang yang jujur? Sebentar, saya kasih lihat ayat. Jelas di Injil Markus ini ya. Ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengar, menyambut. Kalau tanpa kita menyambut, tidak mau dengar, masuk kiri keluar kanan, seperti Abdul. Itu Pak Bomom tuh begini. Epen kan? Saya kan mencari jiwa, bukan saya mencari bilang saya hebat berdebat. Oh tidak. Kalau Anda bertanya Alkitab sini, saya akan jelaskan. Kalau Anda mau terima, ya sudah. Puji Tuhan. Kalau tidak, ya sudah. Anak-anak Tuhan banyak yang haus akan firman. Kita buka di Matius. Ya, kita buka di Matius. Matius, bentar ya. Kita buka di Matius 13. Ayat yang ke-23. Jadi, kita baca ya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, sama ya. Nah, di sini jelas bahwa orang yang mengerti dan bibit itu di tanah yang ditaburkan di benih tanah yang baik adalah orang yang mendengar. Dia mau menyambut dan dia berbuah. Saya tekankan berapa kali? Berbuah, ingin berbuah ya. Kalau kita tanam di tanah yang subur. Nah, kalau Anda mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudaraku, kalau Anda mendengarkan firman Tuhan, kalau Anda tidak mengerti, saya ulang lagi. Kalau Anda mendengarkan firman Tuhan, kalau Anda tidak mengerti, bagaimana Anda bisa merenungkan firman Tuhan itu? Makanya semua apologet ada yang membuka siaran untuk diskusi, untuk bertanya, Pak Bombom, saya mau tanya ayat kitab ini. Kalau Anda mau bertanya untuk menunjukkan jagoan Anda, lebih baik Anda cari channel lain.
Kalau Anda mau bilang hebat Anda, mari saya akan uji Anda tentang Alkitabiah. Kasih tangan begini, kasih layar muka baru gini. Baru kita bicara firman Tuhan. Kasih pilih semua. Baru otakmu tuh ada berapa ayat. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kalau kita tidak mengerti, bertanyalah kepada Romo, Pak Pendeta, Bapak Gembala, misionaris, apologet, tanya. Jangan satu orang saja. Kalau tanya di Bapak Romo, tanyakan. Oh, Bapak Romo, iya, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Katolik tanya Bapak Romo, tanya. Jangan tanya sama sebelah. Masuk dalam jurang itu. Kalau Anda Kristen Protestan, tanyalah sama Bapak Gembala atau Bapak Pendeta. Ya. Tidak mungkin Bapak Gembala atau Romo mau menyampaikan Anda masuk dalam jurang. Tidak mungkin. Makanya mendengarkan firman Tuhan, setelah itu renungkan. Mendengarkan Pak Bomo menyampaikan firman Tuhan, renungkan. Begini, kira bagaimana? Ada nomor studio, tanyakan. Nanti saya bahas besok atau langsung saya bahas. Tanya ayat 1, ada ayat 1, ayat 1, ada ayat 1, ada ayat 1, ayat 1, ada ayat 1. Alkitab dia menjawab, memberikan pertanyaan, dia jawab sendiri, bukan ditafsir. Tidak bisa kita menafsir. Paling penting dalam memberikan firman Tuhan, itu adalah membuat orang mengerti. Makanya Pak Bom ini kadang-kadang memberitakan firman Tuhan, saya kadang khotbah lama, supaya orang mengerti. Oh ini begini, oh begini. Kalau kita bicara, lorong ngidul, bicara putar kiri kanan tanpa dalil, ngapain mau bicara firman Tuhan? Firman itu, ya dan amin. Jadi kita bertanya, orang bertanya, oh begini, ceritanya gimana ya sampai bisa begini ya? Jangan kalau kita sudah jelaskan, itu palsu, itu hanya tempelan, itu hanya kontradiksi, otakmu yang kontradiksi. Kau biar titel profesor, doktor, ketemu saya, sini kau. Banyak orang mengerti firman Tuhan, tapi sulit menerima kebenaran itu. Paling penting dalam pemberitaan firman Tuhan itu adalah membuat orang bisa mengerti. Bukan bikin orang tertawa, lucu-lucuan. Ya kadang Pak Bungun juga bikin lucu-lucu kalau pada waktu bercanda. Kalau baca firman Tuhan ya kadang-kadang pas selesai khotbah, Pak Bungun ambil ilustrasi, ya bikin lucu-lucu, wajar. Tapi saya sengaja memberikan ilustrasi, ini contohnya begini, ini contohnya begini. Tidak cerita kayak stand up comedy terus, tidak bisa. Ya. Orang khotbah itu di gereja bukan untuk orang datang menghibur orang, bukan. Memberitakan pengertian kepada mereka supaya mereka bisa memahami firman Tuhan. Oh caranya ini, kita ambil simbol begini, contoh begini, begini. Supaya orang mengerti. Karena yang paling penting dalam mendengarkan kita memberikan pengertian dalam firman Tuhan itu harus orang mengerti, bisa mengerti. Kalau kita mengerti firman Tuhan, dan orang yang mendengarkan firman Tuhan itu menyambut dengan sukacita, itu di dalam hatinya tuh timbul. Timbul apa? Buah roh. Dia menjadi pelaku buah roh. Kalau dia sudah memikirkan firman Tuhan itu, dia merenungkan, dia akan timbul buah roh itu. Karena roh ada dalam padanya, ada 7. Yesaya 11 ayat 2. Sehingga buah roh itu dilakukan. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita baca. Kita baca. Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu.
Maksudnya begini. Kalau orang hidup dalam kebenaran, benih yang ditanam di tanah yang subur, timbullah buah roh itu. Berbuah dipanen. Apa yang dipanen? Buah roh itu. Ya. Nah, untuk itu, anak-anak Tuhan, jangan teori. Kalau baca firman Tuhan harus bisa memahami. Memahami apa? Firman Tuhan pada waktu hamba Tuhan menyampaikan, haus akan firman Tuhan. Buka hati. Supaya kalau kita mengenal firman Tuhan itu, timbul semua kebaikan kita mulai muncul. Karena takut akan Tuhan. Makanya berdoa, Tuhan ubahlah saya. Sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Supaya pada waktu kita tanam bibit itu, hamba Tuhan menanam bibit itu kepada saudara-saudara Tuhan, mereka kan pohon, berbuah. Kita tinggal lihat hamba Tuhan, kita yang melihat. Oh, dia sudah mulai berbuah. Kayak yoga. Ya, sudah dibahas. Dia timbul buah roh. Nanti akan timbul yoga buah roh itu. Ya, Sri, nanti buah roh itu timbul ya. Ini anak-anak rohani Pak Bom ya. Timbul sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, jadi menguasai diri. Tidak cepat naik darah tinggi, ke emosi, tidak mulut kotor, pulang gereja dihantam mobil air, cerewet. Ya, gua dapat lu, gua gampar lu. Kalau segala sesuatu, angkat tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, ampuni dia, berkati dia. Anda memberkati orang, Anda juga diberkati. Anda mengutuk orang, Anda juga dikutuk. Ya. Saya mengutip salah satu ahli nafsu. Jadi kalau firman Tuhan yang tadi saya sampaikan mulai dari sana, masalah tanah yang di pinggir jalan, jatuh di tanah yang keras, itu orang keras kepala, dia tidak mau menegak. Udah aja. Saya udah tahu juga firman Tuhan. Itu yang pertama. Kalau yang kedua adalah orang yang mau menuruti emosi saja. Ya, mendengar firman Tuhan hanya sebentar, kayak Yahya Waloni, ngaku-ngaku pendeta, tiba-tiba dia murtad. Karena dia hanya mendengar baca firman, tapi hatinya iblis tangkap dia. Memang iblis tangkap dia. Bukan dapat hidayah, terserah dia lah. Ntar ya. Loh, kena hujan. Yang ketiga, tanah yang bibit yang tumbuh di semak duri. Itu orang selalu hidupnya dengan hal-hal duniawi. Dia lebih mementingkan masalah dunia. Sehingga dia lupa akan ucapan syukurnya, berkat kehidupan, nafas yang Tuhan berikan. Dia lebih pentingkan kehidupan dunia. Apakah orang itu masuk surga? Mampus. Pak Bobong kemarin khotbah bagus. Sekarang hari ini oh tidak. Tidak. Tegur, nanti Tuhan tegur dulu. Kalau dia tidak mau berubah, baru dia masuk neraka. Tapi kalau dia berubah, ada kesempatan. Kau ku kasih, kau ku tegur, dan kau ku hajar. Wahyu 3 ayat 19. Karena Tuhan mengasihi kita. Jadi apakah tunggu Tuhan tegur kita? Jangan. Nanti kalau Tuhan tegur kita, kepala subengko, tangan subengko, kaki suputus, baru mau bertobat. Jangan, lebih bertobat cepat ya. Ya. Jangan keraskan hati, lembutkan hati. Terima Tuhan Yesus. Perbuatan semua. Pohon yang subur, tanah di tanah yang subur, dia akan berbuah. Buah yang baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, menerima dengan firman Tuhan dengan baik,
menanggapi, ya, pasti dia menerima buah yang baik dan dia melakukan buah-buah itu akan diberikan kepada orang dan dia akan sudah tersedia. Dia udah mati, dia nggak takut-takut, ya? Karena dia udah pegang janji Tuhan. Yang pertama, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang kedua, Yohanes 10 ayat 28, akulah memberikan hidup dan tidak akan binasa. Yang ketiga, akulah kebangkitan dan hidup, Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah. Percayakah Anda akan hal itu? Ini firman Tuhan. Shalom, Maranatha, Tuhan Yesus berkati. Semoga damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, berbuat baiklah. Jangan tahan-tahan. Anda akan menjadi pohon yang dicabut, tanam, cabut, tanam, cabut, tanam, mati, akan kering dan tidak berguna bagi anak-anak lain. Kehidupan ini kita berikan kepada anak-anak lain. Pak Bobom kalau mau bicara masalah kasih di rumah sakit, saya udah tidak tahan. Lihatlah orang yang membutuhkan, hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah-daerah yang masih membutuhkan pelayanan. Kayak Pak Bom kerjanya ya begini. Oh, Pak Bom dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, emangnya nggak capek? Siapa yang nggak capek? Saya manusia. Duduk sampai berjam-jam. Sampai anak tua bilang, Pak Bom, belakang sakit nggak? Sakit lah. Coba itulah tugas saya. Menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara mungkin undang saya 24 jam saya siap. Yang pentingnya saya lapar. Bom ini kan kuat makan. Ya, haleluya